surga, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami semua datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan. Para pelayan-Mu ini kiranya Engkau mau memberkati kami semua Tuhan. Teman-teman juga yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini, kiranya Engkau mau memberkati mereka semua Tuhan. Berkati kami Tuhan, lancarkan setiap ibadah yang ada Tuhan. Mungkin ada satu oknum yang tidak suka dengan ibadahnya, dengan ibadah ini Tuhan. Kami satu hati patahcurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan boleh berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan.
Puji Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Haleluya.
surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan segala pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena memang hanya Engkau Allah yang layak menerima semuanya ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami malam ini, dan kami yakin dan percaya kalau Engkau hadir, maka Engkau akan memberkati kami. Kalau Engkau hadir, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Kalau Engkau hadir, Engkau akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bahkan kalau Engkau hadir, kami akan mengalami pengampunan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Orang-orang muda sudah menaikkan pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Isi hati-Mu bagi kami, orang-orang muda yang ada. Itu sebabnya Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat malam ini. Biar apapun yang hamba sampaikan, setiap kata kalimat bahasa diurapi oleh Tuhan, mengandung kuasa dan memberkati kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kami percaya Tuhan, kuasa yang sama akan siap memberkati kami malam ini. Terima kasih anak-anak muda yang sudah berdiri di altar Tuhan menaikkan pujian. Tuhan, kembalikan urapan baru atas hidup mereka. Biar mereka terus diurapi oleh Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada, dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah bagi kita semua. Tidak berpanjang kata, anak-anak muda, para remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan segera membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari Mazmur 107. Mazmur 107. Kalau saudara sudah dapatkan, sekali lagi Mazmur 107 ayatnya yang ke-7. Firman Allah pada malam hari ini. Sekali lagi Mazmur 107 ayat 7, demikianlah firman Allah. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Sekali lagi, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya ingin berbicara tentang hidup adalah perjalanan, dan apakah saudara ada pada salah satu langkahnya? Sekali lagi, hidup adalah perjalanan, dan apakah saudara ada pada salah satu langkahnya? Saudara lihat, Alkitab berkata malam ini bahwa di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Kalau saudara anak-anak muda malam hari ini membaca baik-baik ayat firman Allah ini, saudara tahu bahwa sebenarnya menyatakan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah sebuah perjalanan, dan ada tempat yang kita tuju, dan ada akhir dari perjalanan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi untuk sampai pada akhir tujuan itu, maka Allah ingin atau Dia kehendaki kita berada pada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus, saudara? Tidak bengkok atau tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan jika Allah yang menyuruh kita untuk berjalan, maka saya percaya Dia juga yang akan memampukan saudara dan saya untuk dapat melalui jalan itu dan sampai pada tujuan yang sudah Dia siapkan bagi kita. Saudara lihat dalam Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-23, Alkitab berkata begini. Yeremia pasal 10 ayat 23, Alkitab berkata begini. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita tidak dapat, kita tidak bisa sendiri, kita perlu Tuhan. Apalagi saudara tahu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi menetapkan langkah-langkah hidup ini. Itu sebabnya kita butuh Tuhan untuk mengatur semua langkah hidup kita. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara tahu ini merupakan suatu gambaran perjalanan umat Tuhan dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Ini suatu gambaran, suatu perjalanan yang panjang, yang tidak nyaman, yang tidak enak saudara. Kalau saudara pelajari dari Alkitab, kenapa saudara? Karena di situ diwarnai dengan duri dan onak. Ada begitu banyak tanjakan, turunan, panas, terik, dingin, hujan, malam, bahkan dalam berbagai perjalanan mereka, sepertinya mereka jalan pada satu jalan yang sempit. Pernah satu waktu dalam perjalanan itu pun mereka diberi air yang pahit. Kalau saudara baca dalam Keluaran 15 ayat 23. Keluaran pasal 15 ayat 23, saudara lihat di sana bahwa ketika mereka sampai di Mara, sampailah mereka di Mara, mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Satu perjalanan yang kalau saudara ikuti perjalanan bangsa Israel itu diwarnai bukan cuma berbagai-bagai kesulitan, tetapi diwarnai dengan bahaya maut. Ada di dalam satu perjalanan di bawah alam maut. Karena Alkitab berkata ular tedung bertebaran di sana sini, bahkan binatang buas menghantui hidup mereka. Setiap waktu, setiap saat. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang ke-13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itulah perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi inilah satu-satunya jalan menuju Kanaan. Inilah satu-satunya jalan lurus. Dan kita sementara berada pada jalan ini hari-hari ini. Saudara tidak bisa menolak untuk berjalan pada jalan yang lain. Saudara mesti ada dalam perjalanan ini. Dan kalau saudara ada dalam perjalanan ini, pertanyaan saya, apakah langkah saudara ada pula di jalan ini bersama-sama dengan dia? Saudara tahu ketika ada beberapa orang yang sempat komplain karena dari hidup yang lebih bagus, dari hidup yang enak, dari hidup yang saudara bisa lihat bahwa nyaman dan lain sebagainya, punya apa-apa, mereka lepaskan lalu mengikut Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mengikuti Tuhan, mereka akan ada pada satu jalan yang nyaman, yang tidak penuh bahaya dan lain sebagainya. Tapi tidak saudara. Untuk berjalan pada jalan Allah, Alkitab berkata mungkin ini jalan sempit. Alkitab berkata bahwa jalan ini penuh bahaya. Tetapi semua itu harus kita jalan. Karena inilah jalan lurus yang Allah kehendaki. Dan tadi saya berkata bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita mesti ada pada jalan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Yaitu pada satu jalan lurus yang Dia kehendaki bagi saudara dan saya. Anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bilang saudara jangan takut kalau saya berkata bahwa ini jalan penuh dengan bahaya onak duri. Saya mau bilang bahwa saudara tidak sendiri dalam perjalanan ini. Alkitab berkata bahwa Dia menyertai kita. Amin. Dia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dia Tuhan adalah jalan itu sendiri. Dia begitu berpengalaman. Dia peduli dan bahkan Dia menyediakan berbagai fasilitas yang kita perlukan selama dalam perjalanan itu. Dan saya sering berkata, saya sering berdoa bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dalam perjalanan ini kita akan merasa aman dan tidak takut. Atau kalau Alkitab bilang perjalanan ini perjalanan yang memang agak sulit, tetapi bersama dengan Tuhan saudara dan saya dapat lalui dalam perjalanan ini. Dan saya mau bilang bahwa kalau kita ada dalam perjalanan ini, saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 firman Allah berkata begini, sekalipun
Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini perjalanan adalah perjalanan yang menyenangkan. Tadi saya katakan awal bahwa sebenarnya perjalanan bangsa Israel perjalanan yang amat sulit. Sampai-sampai hanya untuk menuju Kanaan mereka cuma berputar-putar, mengalami bahaya dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang bahwa fasilitas yang Tuhan sediakan untuk kita menuju surga adalah kita dipimpin oleh Dia yang berasal dari surga yang bernama Yesus. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam perjalanan ini mungkin saudara dan saya mengalami berbagai-bagai hal. Saya tidak tahu saudara anak-anak muda di rumah atau yang ada di tempat ini pernah mengalami sakit, pernah mengalami ditolak, pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika mengikuti Tuhan, mengikuti jalan lurus ini. Tapi saya mau bilang satu hal, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita sementara berada pada jalan yang lurus ini. Saudara, sepupu kita dari agama seberang hari-hari ini masih sementara mencari jalan lurus itu. Sampai hari ini mereka berdoa, Tuhan berikan kami jalan yang lurus. Tapi saudara dan saya beruntung malam ini saya bilang, karena kita sementara berada di jalan yang lurus. Satu perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan saudara tahu, dalam perjalanan ini saudara dan saya akan terus menuju pada surga yang sudah Dia siapkan bagi saudara dan saya. Asal kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kita akan lihat anak-anak muda, ada 4 hal agar saudara dan saya dapat tiba pada tujuan yang kita inginkan, yaitu surga yang kekal itu. Yang pertama, kita lihat, untuk berada pada jalan yang lurus, kita harus berpikir lurus juga. Ini yang pertama. Pikiran yang lurus, pikiran yang positif, bukan satu pikiran yang jahat atau pikiran yang sia-sia, tetapi satu pikiran yang berisikan hal-hal indah seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Allah berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara, untuk ada pada jalan yang lurus, yang pertama saudara juga harus berpikiran lurus. Pikiran yang lurus adalah pikiran yang terus mengarah kepada Kristus. Dan kita harus menguji pikiran kita setiap waktu, setiap saat. Apakah masih ada hal-hal yang baik atau yang tidak? Kita minta pada Tuhan menyelidiki pikiran kita setiap waktu, agar jalan kita tidak serong, supaya kita ada pada jalan yang kekal. Saya ingin saudara dan saya baca dalam satu bagian firman Allah dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24 bilang begini. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara lihat, kalau mau jujur anak-anak muda, anak-anak remaja yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering pikiran kita ini kemana-mana. Kita ada di gereja saja, pikiran kita ada di rumah. Saya khotbah di rayon, saya bilang begini. Saya tiap kali keluar dari rumah mau ke gereja tuh saya tanya istri saya sampai 3 atau 4 kali. Kompor sudah kasih mati ke tidak? Setrikanya sudah dicabut tidak? Kenapa saya katakan begitu? Karena saya tidak mau sementara saya ada di rumah Tuhan, pikiran saya tuh cuma ingat rumah, ingat ini. Saya mau fokus beribadah pada Tuhan. Tetapi ada yang lain saudara. Ada bapak-bapak yang kalau saudara lihat, mereka lihat anak orang, mereka ingat anak sendiri, ingat cucu sendiri. Tapi kalau lihat istri orang, apa? Tidak ingat istri sendiri. Pikirannya kemana-mana saudara. Jadi saudara, Tuhan tidak mau seperti itu.
Yang Tuhan mau adalah ketika kita ada di satu jalan bersama-sama dengan Tuhan, biarlah pikiran kita mengarah kepada Tuhan. Walaupun terkadang pikiran ini hanya memikirkan hal-hal yang mungkin dosa, yang najis, yang berbau dosa dan lain sebagainya. Tetapi kita harus minta pada Tuhan, cepat alihkan pikiran kita untuk kita dapat memikirkan hal-hal yang daripada Tuhan. Saya jujur saudara, saya mengalami ini berulang-ulang kali. Karena anak-anak saya masih kecil, karena corona ini saya pikir, aduh kalau Tuhan buat ini itu. Pikiran ini macam-macam saudara. Kadang sampai di situ saya langsung, Tuhan minta ampun. Tuhan ampun Tuhan. Saya serahkan pada Tuhan. Saya mau Tuhan ambil alih ini pikiran. Karena terlalu kacau, hanya cuma memikirkan corona, memikirkan ini itu. Aduh sulit sekali. Tapi ketika serahkan kepada Tuhan, saya bilang Tuhan mau jadi apa jadilah. Kalau memang hal ini terjadi, Tuhan mau ambil ini, mau ambil itu dan lain sebagainya, itu semua kehendak Tuhan. Tapi biarkan saya memikirkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, untuk berada pada jalan yang lurus, yang kedua, kita harus melihat yang lurus. Jadi bukan saja pikiran harus lurus, tetapi mata ini, penglihatan ini, pandangan kita ini harus lurus juga jika ingin berjalan di jalan yang lurus. Kenapa anak-anak muda? Karena banyak kali kita melihat kesalahan dan kegagalan orang lain, melihat kekurangan orang lain, walaupun itu dalam gereja sekalipun. Saudara pernah lihat dalam gereja? Kalau saudara lihat ada 2-3 orang berkumpul dan seseorang lewat, apa yang diperbincangkan? Mata mereka akan melihat, lihat dia pun baju longgar toh. Lihat terlalu ketat toh. Coba lihat dia pun sepatu. Coba lihat dia pun konde dan lain sebagainya. Saudara lihat bahwa perhatian kita bahkan di rumah Tuhan sekalipun adalah satu perhatian, satu pandangan yang mungkin menghina orang dan lain sebagainya. Saudara tahu bahwa untuk ada pada jalan yang lurus, kita harus punya mata yang lurus. Karena kalau kita melihat hanya kekurangan orang, kalau kita melihat keterbatasan orang, maka Tuhan sangat menentang ini. Kenapa saudara? Kalau kita ingin melihat orang lain, kita ingin mengoreksi orang lain, harusnya didahului dengan mengoreksi diri sendiri. Saudara buka dalam Matius. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-3 berkata begini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Dia keras, ayat 5. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, marilah kita bisa dapat melihat yang lurus, melihat yang benar terlebih dahulu. Dan saudara tahu, untuk mengantisipasi ini, terlebih dahulu saudara mesti pandang Tuhan, baru pandang orang lain. Lihat dulu Tuhan, baru kita melihat orang lain. Karena ketika kita ada dan melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus, dan ketika kita memandang orang lain, maka kita akan melihat tidak ada penghinaan, tidak ada kata ejekan dalam sesama kita pada waktu kita melihat seseorang. Walaupun dia berkekurangan sekalipun, atau dia mengalami keterbatasan sekalipun. Saudara, dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-2 sampai 4, firman Allah berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan, dan seterusnya.
Jadi saudara lihat bahwa kita dapat melihat segala sesuatu memakai ukuran Tuhan. Dan kita mungkin saja pernah berada pada satu jalan di mana kita keluar dari rel itu, memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Tetapi malam ini, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar bahwa melihat segala sesuatu untuk ada pada jalan yang lurus, biar pandangan kita pun ada melihat kepada Tuhan kita. Yang ketiga, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk berada pada jalan yang lurus, kita pun harus mendengar yang lurus. Saya senang mau angkat ini saudara, karena saya lihat bahwa banyak orang muda lebih senang dengar lagu duniawi, lagu rock daripada lagu rohani. Betul, anak saya perempuan tergila-gila dengan BTS dari Korea. Ya, waduh, di HP itu penuh dengan BTS ya, betul ya. Wah, itu luar biasa. Mereka mengkesampingkan lagu-lagu rohani. Saya juga kurang tahu. Saya punya teman dulu dari agama seberang bilang begini sama saya, Om, kenapa ya? Saya kalau dengar lagu dangdut itu damai sekali. Saya bilang, aduh, setiap kali saya dengar dangdut itu saya mau mati. Ini jujur saja. Saya tidak suka dengar itu lagu dangdut. Dia bilang tidak. Kalau saya dengar lagu dangdut itu damai sekali. Saudara lihat. Saya mau bilang saudara, taruh telinga pendengaran kita pada hal-hal yang rohani. Kalau saudara dengar lagu rohani dari pagi sampai malam, saudara keluar saja ke mana-mana, saudara akan mengulang itu di setiap hati saudara. Tapi kalau saudara dengar lagu-lagu yang tidak baik, atau saudara percakapan hal-hal yang tidak bagus, maka saudara lihat, maka hal-hal yang tidak baik itu akan menjadi bagian hidup saudara. Saya ada mau cerita tentang satu kisah dengan judul Hanya Matahari Pagi Saja Yang Tahu. Ini mengenai mendengar. Saudara tahu, saya dengar cerita ini sudah agak lama. Yang saya dengar cerita ini bilang begini. Ada satu bapak, dia pernah melakukan satu kejahatan di mana dia menghilangkan nyawa seseorang itu di kebun saudara, pada waktu pagi. Sementara dia melakukan itu, dia membunuh, tiba-tiba matahari pagi naik. Dan dia bilang begini, iya ya, cuma matahari pagi saja yang tahu. Dan dia simpan itu. 20 tahun ini berlalu. Orang tidak menemukan apa-apa. Orang tidak tahu bahwa terjadi kehilangan nyawa, ada yang mati, orang tidak tahu. Tapi setelah 20 tahun, satu waktu dia duduk di depan rumah sana, dan sementara dia duduk pagi-pagi matahari naik, dia bilang begini, oh iya ya, matahari pagi saja yang tahu. Istrinya ada di sebelah. Tuh istri bilang begini, apa tuh? Dia bilang, sayang, ini cerita lama. Oh jadi lu sone makas tahu beta? Lu sone sayang beta? Dia bilang, sone ini kisah lama. Tapi kalau lu mau tahu ya sudah bercerita. Dia cerita, 20 tahun lalu beta pernah melakukan ini. Yang namanya istri, mama-mama saudara tahu. Besoknya dia pergi ke tetangga satu, cari kutu. Pagi-pagi dia cari kutu. Sementara cari kutu, matahari pagi naik. Dia bilang begini, oh iya ya, cuma matahari pagi saya tahu, bepulaki dan beta. Ibu-ibu bilang, lu sencarita, katon akan son bakawan lain. Jadi dia bilang, oh iya, begini, beta pulaki pernah lakukan ini 20 tahun yang lalu. Saudara tahu, menurut cerita itu, dari aparat keamanan coba cari berkas 20 tahun, oh betul. Tangkap dia pun suami, sidang, masuk penjara. Saudara tahu ini dari apa? Bisik-bisik, cuma dengar-dengar dari tetangga bercerita, akhirnya hal yang sebenarnya tidak mungkin lagi terungkap jadi. Saudara lihat bahwa satu hal yang saya mau bilang di sini, bahwa percakapan yang sia-sia, hal-hal yang tidak perlu diperbincangkan, yang tidak perlu didengar, tidak perlu kita lakukan. Bahkan saya mau bilang bahwa hanya untuk memilih teman atau sahabat itu kita mesti memilih yang terbaik. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dia bilang begini,
Mazmur 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara lihat ini, lebih baik kita banyak mendengarkan firman Allah, mendengarkan lagu-lagu rohani, melihat hal-hal yang rohani. Itu yang penting dalam hidup kita. Saudara, pengalaman hidup banyak membuktikan bahwa ketika kita ada pada satu kelompok yang kurang bagus, maka saudara akan mengikuti hal-hal yang kurang bagus. Karena apa? Karena saudara melihat itu setiap hari, saudara mendengarkan itu setiap hari, saudara perbincangkan setiap hari, maka hal yang tidak baik yang akan kita lakukan. Tetapi saudara lihat, kalau saudara ada dalam satu perkumpulan atau satu wadah di mana setiap hari saudara beribadah, saudara melakukan hal-hal yang rohani, memuji memuliakan nama Tuhan, saudara percaya di situ iman saudara bertumbuh. Untuk melakukan sesuatu yang salah, saudara jadi takut. Untuk melakukan hal yang dosa, saudara jadi takut. Kenapa saudara? Saudara mesti perbiasakan ini dengan firman. Dalam Alkitab dikatakan bahwa iman itu timbul dari mendengarkan firman Allah. Dan untuk berada pada jalan yang lurus, kita harus banyak mendengarkan firman Allah, mendengarkan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Kemarin saya ada dengan beberapa teman-teman, kita sempat duduk bercerita. Saudara tahu bahwa kalau kita sudah duduk dan bercerita, biasanya kalau kita cerita sesuatu yang negatif, yang miring, berarti kita terus miring terus. Tapi coba kalau kita percakapkan firman Tuhan. Sebentar saudara lihat, tiba-tiba itu ada ayat apa ya? Dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang begitu manis dan indah. Nah seperti itulah anak-anak muda. Saya tahu bahwa corona ini belum berakhir, mungkin sedikit lagi. Dan banyak kali mungkin saudara berada di rumah, bukan di gereja. Tetapi satu hal yang sangat ingin katakan pada saudara bahwa tetap saudara mau berada di mana, taruh telinga pada firman Allah. Taruh telinga pada kata-kata yang positif. Taruh telinga pada kata-kata yang membangun, yang menimbulkan iman dalam hidup saudara. Dan itu pasti kita berada pada satu jalan yang lurus. Kita juga harus mampu mendengar suara dan bisikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita masih mempertajam telinga kita akan suara Roh Kudus. Ketika saya belajar, saya baca satu buku, ada seorang hamba Tuhan yang begitu mantap, akrab. Tiap hari dia mendengarkan suara Roh Kudus, tiap hari dia bicara dengan Tuhan. Satu waktu kata dia akan masuk ke rumahnya, dia sudah parkir mobil di rumahnya, tiba-tiba ada suara Roh Kudus berkata bahwa jangan dulu masuk. Dia bilang, Tuhan, saya penting sekali mau masuk. Dia bilang tahan dulu. Suara di hatinya berkata kamu tahan dulu. Dia tahan dalam beberapa menit. Tiba-tiba ada 3, 4, 5 orang perampok keluar dari rumah sambil membawa senjata. Saudara bisa bayangkan, kalau dia melawan suara Roh Kudus tidak mendengar, habis. Ini pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan. Kita pertajam telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, anak-anak muda, remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, untuk berada di jalan yang lurus, kita pun harus berbicara yang lurus. Kita tidak bisa berbicara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pembicaraan dan percakapan kita harus benar. Bicara yang bisa membangun, bisa menghibur, bisa menguatkan orang lain. Saudara lihat dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 berkata begini. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Perkataan kita tidak boleh hambar. Karena perkataan kita hambar, pasti itu akan dibuang dan diinjak orang. Saudara tahu bahwa kenapa banyak rumah tangga pisah, banyak rumah tangga hancur hanya karena perkataan suami yang tidak bagus kepada istri.
Hanya karena perkataan istri yang tidak baik kepada suami. Sampai-sampai saudara tahu banyak anak-anak muda keluar dari rumah hanya tidak sanggup mendengarkan perkataan bapa dan mama yang tidak membangun, yang tidak baik. Saya mau bilang saudara, kalau saja perkataan kita bagus, kalau saja perkataan kita baik, mungkin anak-anak kita yang ada di luar akan berkata, "Dek, kita kembali ke rumah. Saya rindu mendengarkan suara Bapa. Kakak, kita pulang ke rumah karena saya rindu mendengarkan suara Mama." Saudara tahu bahwa untuk ada pada jalan yang lurus, kita harus berbahasa yang baik pula. Perhatikan perkataan kita, cara bicara, kehidupan kita di dalam Tuhan. Saya yakin saudara, bahwa akan banyak anak-anak akan betah ada di rumah. Mungkin kita akan senang dengan keadaan corona ini. Sudahlah, corona mau panjang bagaimanapun, saya betah tinggal di rumah. Karena di rumah nyaman. Orang tua saya nyaman, anak-anak nyaman, kakak adik nyaman, semua nyaman. Karena perkataan yang keluar, ada perkataan yang membangun. Perkataan cinta kasih, perkataan yang luar biasa, memberi semangat baru. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk berbicara yang lurus, pusatkan perhatian kita, pusatkan hidup kita. Ketika kita ada pada satu jalan yang lurus bersama-sama dengan Tuhan, perkataan kita pun harus ada dalam perkataan yang lurus. Dalam Mazmur 105 ayat yang kedua, firman Allah berkata, "Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya." Saudara lihat, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara lihat biasa serahkan anak, Alkitab, Bapak Gembala sering bilang dalam Alkitab itu, tiap hari kita bicarakan firman Allah. Taruh di loh pintu ketika kita bangun, tidur, berjalan dan lain sebagainya. Apa maksud semua ini saudara? Supaya ketika kita ada di dalam Tuhan dalam satu jalan yang lurus, kita akan sampai pada satu tujuan, yaitu surga semawi yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Saya yakin dan percaya saudara-saudara pada malam hari ini, anak-anak muda yang ada, kita diberkati oleh Tuhan. Saya tahu bahwa kita berada pada satu keadaan, satu situasi yang kurang menguntungkan hari-hari ini. Banyak kali kita juga berpikir bahwa sepertinya Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang malam ini, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Satu ilustrasi berkata bahwa ketika seseorang berjalan dengan Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa pada waktu apapun aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku ada di sampingmu, aku ada bersama-sama dengan engkau, memegang tangan. Tetapi saudara, pada satu waktu, orang ini menoleh ke belakang. Pada waktu dia sakit, pada waktu dia lemah, pada waktu dia mengalami masalah, dia lihat bahwa hanya ada satu telapak kaki. Dan dia yakin itu telapak kakinya. Dalam perjalanan ini dia menyalahkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kenapa pada waktu saya sulit, pada waktu saya menderita, pada waktu saya tidak berdaya, Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan berkata, anakku, itulah kakiku. Dia berkata, lalu saya di mana pada waktu saya sulit? Tuhan berkata, engkau ada dalam pelukanku, engkau ada dalam gendonganku, sehingga engkau dapat melewati setiap badai hidup. Dan dalam perjalanan kita hari-hari ini, saya yakin dan percaya, Tuhan tahu setiap pengeluhan kita. Tuhan tahu setiap apa masalah hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan memberikan penyertaan yang sempurna bagi kehidupan kita. Mari pemain musik, para singers, kita nyanyikan sebuah lagu. Jalanmu tak terselami, tetap berada dalam satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Amin. Berikan tangan saudara kepada Dia supaya Dia dapat memegang, supaya dalam perjalanan ini saudara aman, saudara tenang, dan saudara akan sampai tujuan.
Amin. Amin. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, oleh setiap Amin. hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Katakan, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku. Heran dan Amin. besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu. Arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Amin, amin, amin. Penuh damai, Amin. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan. Amin. Kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kita nyanyi dari awal. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Amin, amin. Tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku. Heran dan Amin. besar bagiku. Amin, amin. Arti kehadiran selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Rancangan Amin. penuh damai, Amin. aman dan sejahtera. Amin. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Amin. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan, penyertaan-Mu sempurna. Mari anak muda, Sempurna, rancangan-Mu penuh adalah pada damai, jalan Tuhan. aman dan Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. walau di Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, yang sukar. Tapi kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Allah memegang tangan kita. Allah ada dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Katakan penyertaan-Mu. Amin, amin, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan Amin. sejahtera. Walau di tengah badai, ingin Amin, ku amin. selalu bersama. Rasakan keindahan. Sekali lagi, penyertaan sempurna. Nanti doa firman Allah oleh Nona Edam. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang datang kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang terus menyertai kehidupan kami anak-anak muda yang ada ya Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun masalah dan persoalan yang kami alami saat ini Tuhan, tapi kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang datang memberi kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kami pada malam hari ini ya Bapa. Terus Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, baik dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kamu pengurapan Allah terus menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun dia pergi dan berdiri melayani Engkau Tuhan, boleh banyak jiwa yang dimenangkan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu ada pengumuman, minggu depan kita akan kembali beribadah live streaming seperti biasa jam 7 malam. Buat teman-teman semua, mari kita sama-sama ambil waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa mengakhiri ibadah live streaming malam ini. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai ibadah live streaming Pemuda Remaja GPDI Philadelphia Pura. Tuhan berkati semua yang sudah melayani, worship leader, para singers, juga pemain musik, soundman yang menangani semua peralatan. Diberkati oleh Tuhan. Bapak Pendeta Erik yang sudah menyampaikan firman Tuhan diberkati. Semua yang telah mengikuti ibadah live streaming ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Berkatilah kota Kupang ini, Provinsi NTT ini Tuhan, kami berdoa supaya di kota Kupang ini penyebaran virus corona segera terhenti. Kami berdoa supaya tidak ada lagi orang-orang yang terinfeksi. Di NTT khususnya juga Tuhan berkati, tidak ada lagi penambahan Tuhan orang-orang yang menjadi korban COVID ini. Tuhan berkati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, para dokter, para medis semua, anggota Polri, anggota TNI yang telah berjuang, yang telah berupaya sehingga
mata rantai COVID-19 ini segera putus. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, apa yang telah mereka kerjakan diberkati Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kami semua sehat, kami semua diberkati, kami semua dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Bersyukur buat berkat Tuhan dalam ibadah Youth Community pada saat ini. Kami tamatkan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu